Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Aksania dengan NIM C1401241022. Di sini saya akan berbagi apa saja yang akan dilakukan pada praktikum FISREP kali ini. Pada pos pertama, kita menentukan mana yang termasuk ikan lele betina dan mana yang termasuk ikan lele jantan. Setelah kita mendapatkan lele jantan dan lele betina, lalu kita akan menentukan tingkat kematangan gonad di masing-masing ikan. Pada perlakuan ini kita mendapatkan tingkat kematangan gonad pada jantan yaitu 1 dan tingkat kematangan gonad pada betina yaitu tingkat kematangan gonad kedua. Ya, yang pertama di sini ada lele betina. Di sini kita bisa lihat dari lubang urogenitalnya kalau dia betina. Kemudian di sini kita bisa lihat gonadnya. Ini 2 kemerahan. Nah, ini kemerahan tandanya dia sudah TKG 2 dan masih kecil betina ya. Terus kalau untuk yang jantan itu dari lubang urogenitalnya kita bisa langsung lihat sendiri nih, ini tuh jantan, cuman karena ada beberapa kali percobaan. Nah, kemudian dari gonadnya itu dia tuh ini nih gonadnya, dia tuh TKG 1 karena masih kecil banget tuh di sini. Nah, karena udah berapa kali percobaan jadi kayak putus gitu dia. Menurut Guan et al. 2026, perkembangan gonad pada ikan terjadi secara bertahap sepanjang siklus reproduksi dengan perubahan pada bentuk luar maupun jaringan dalam. Pertumbuhan awal dimulai dari sel kelamin yang berkembang menuju fase vitalogenis pada betina atau spermatogenis pada jantan. Maka selanjutnya di sini ada metode kanulasi yang digunakan untuk mengecek tingkat kematangan gonad pada induk betina sebelum pemijahan. Menurut Cahyanti et al. 2022, teknik ini dilakukan dengan memasukkan selang kecil atau kateter ke bagian urogenital untuk mengambil sampel telur. Telur yang sudah matang biasanya berwarna kuning transparan, berukuran seragam, dan akan terpisah ketika terkena air. Melalui kanulasi, kesiapan induk dapat dipastikan sehingga peluang keberhasilan pembuahan dan penetasan meningkat. Jadi di sini ada ikan lele yang kita ident dengan cara metode kanulasi menggunakan kateter, yang dimana kateternya ini dimasukkan ke lubang urogenitalnya untuk kita mengecek apakah si lelenya ini udah di tahap pematangan gonad atau belum. Tapi setelah kita ident, ternyata si lelenya ini masih cukup kecil ataupun masih belum mencukupi umur, dimana dia masih masuk di TKG 1 ataupun masih pada tahap pengembangan sel telur. Lalu terakhir kita membedakan jenis kelamin pada ikan mas dengan menentukan perkembangan gonad pada ikan. Menurut Ramdan dan Sari 2018, perkembangan gonad ikan mas terlihat dari kesiapan induk yang pemijahan alami. Induk betina yang matang biasanya memiliki perut membesar dan mengeluarkan telur berwarna kuning, sedangkan jantan mengeluarkan sperma berwarna putih susu sebagai tanda kematangan. Tingkat keberhasilan pemijahan tercermin dari tingginya persentase telur yang terbuahi. Ini ikan mas jantan. Dari hasil identifikasi kami itu menyimpulkan bahwa ini TKG ke-4. Nah, jadi gonadnya itu ini sama ini nih. Nah, kenapa 4? Karena ini tuh sudah besar dan juga keras dan kencang. Selanjutnya ini ada ikan mas betina. Ini gonadnya ada di sini sama di sini. Nah, ini tuh masuknya ke TKG 2 karena masih kecil dan belum ada sel telurnya.